Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya nabda liqa'ana biqira'atil basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Tapi sebelumnya kita akan bahas tugas pekan lalu. Nah, di sini ada pembahasan tugas pekan lalu ya, yang ada di LKS Romawi 1 sampai 3. Nah, di slide ini ada jawaban Romawi 1 dan Romawi 2. Silahkan dilihat lagi pekerjaan kalian kemarin, dicocokkan ya jawabannya. Kemudian yang selanjutnya Romawi 3 ada di slide setelah ini. Nah, pada pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa dapat menyebutkan arti iman kepada qada dan qadar. Kemudian siswa dapat menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis tentang qada dan qadar, dan siswa mampu menjelaskan hikmahnya jika beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu disebut juga takdir. Ya, ingat, qada dan qadar itu dapat disebut juga takdir. Dibagi dua, ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, silakan perhatikan di sini, kita lihat pengertian dari qada dan qadar. Yang pertama, qada. Apa sih qada itu? Qada menurut bahasa yaitu kehendak atau ketetapan hukum atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, qada itu kehendak atau ketetapan. Menurut istilah, yaitu segala kehendak dan keputusan Allah yang akan terjadi terhadap semua makhluknya tanpa terkecuali. Qada itu telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali di Lauh Mahfuz. Kemudian qadar menurut bahasa yaitu ukuran atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah segala ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua sesuatu termasuk makhluknya. Allah menciptakan sesuatu dengan ukurannya masing-masing. Seperti manusia, matanya 2, berambut panjang, kakinya 2, kucing buntutnya panjang, mempunyai telinga panjang, dan sebagainya. Nah, kemudian pengertian dari takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ya, qada dan qadar itu kan disebut juga takdir. Takdir dibagi dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kita lihat takdir mubram. Takdir mubram itu ketentuan Allah yang pasti terjadi dan nggak bisa diubah oleh siapapun. Contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelamnya di arah barat, kalau di Indonesia ya. Kemudian kejadian air laut mengalami pasang surut. Kemudian terlahirnya bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan kematian terhadap semua makhluk. Nah, itu tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu artinya ketentuan Allah yang mungkin dapat dirubah dengan jalan ikhtiar atau usaha ya, dan berdoa makhluknya atas izin Allah. Nah, contohnya orang yang bodoh
Dia jadi pintar karena dia berusaha untuk belajar dan belajar, kemudian menjadi pintar dan juga berdoa. Kemudian orang miskin, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia berusaha bekerja keras sehingga kebutuhan dia tercukupi. Nah, di sini ada dalil tentang qada dan qadar, sudah tertuliskan dalam Al-Quran. Ada 3 dalil. Yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisi Allah ada ukurannya. Semua ada ukurannya. Berambut panjang, telinga 2, bermata 2, gunung tinggi, besar. Kemudian Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang ketiga, Surat At-Tolak ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauh Mahfuz atau kitab. Itu adalah kitab yang menuliskan tentang kejadian sesuatu di alam semesta ini. Semua sudah ada. Kita lahir kapan, kita kehidupan di dunia bagaimana, dan sebagainya. Beriman kepada qada dan qadar. Di sini kita kasih 3 contoh. Yang pertama, akan mendorong seseorang untuk semangat bekerja. Dia akan ikhtiar untuk merubah nasibnya. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk selalu ikhlas dan ridho atas ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendorong manusia untuk selalu bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Karena kita pasti mempunyai kesempatan untuk berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Tugasnya silakan kerjakan LKS halaman 11-14, Romawi 1, 2, dan 3. Kerjakan di LKS saja, tetapi jawaban untuk Romawi 1 pilihan ganda disalin pada link yang telah diberikan. Tugas yang kedua, buatlah poster isinya pengertian qada dan qadar serta contoh takdir mu'allaq dan takdir mubram menggunakan kertas kosong HVS atau buku gambar. Sobekan buku gambar, diberi gambar dan diwarnain ya. Kemudian diberi nama dan kelas. Jangan sampai hilang, sewaktu-waktu akan minta untuk mengumpulkan ke sekolah. Untuk tugas posternya difoto dan upload pada link pengumpulan tugas. Selamat mengerjakan.